Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andelo Channel, pemersatu YouTuber pemula. Di sini kita akan membahas banyak tentang tutorial, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk para YouTuber besar. Semoga bisa membagikan ilmu kepada kita para YouTuber pemula. Jangan sampai ada ketersinggungan yang membuat ketersinggungan yang tidak bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang masalah channel. Ini saya berapa hari ini tidak mengupload video. Jadi itu bisa menjadi contoh teman-teman. Dalam arti contoh yang tidak baik. Karena kesibukan. Sebenarnya ini tidak bisa menjadi suatu alasan kesibukan kita. Nah, ini sebuah contoh. Jangan sampai teman-teman membuat suatu konten yang berseberangan dengan kegiatan teman-teman. Jadi akan menimbulkan suatu kesibukan yang berlebih. Apabila teman-teman membuat konten ini sesuai dengan pekerjaan teman-teman, kemungkinan sangat mudah. Jadi di sini suatu contoh-contoh yang tidak baik. Jadi seringnya bersosialisasi sebenarnya sering saya bilang bagus untuk penambahan subscribe, tapi tidak bagus untuk penayangan video teman-teman. Karena saya amati, saya lihat dari rekomendasi YouTube itu adalah hanya 5% dari penonton. Jadi penontonnya direkomendasikan dari sosialisasi saya. Jadi rekomendasi dari YouTube hanya 5%. Jadi itulah suatu contoh. Karena kita tidak konsisten. Jadi YouTube ini yang bagus adalah rekomendasi dari YouTube. Jadi berapa persen, terus rekomendasi dari kita, bersosialisasi nanti berapa persen. Jadi kita bisa amati. Nah, itu suatu contoh yang tidak baik. Jadi sering saya bilang kita harus konsisten untuk mengupload video. Dan usahakan teman-teman mengupload di jam-jam yang sama. Jadi tanggalnya yang tidak sama. Jadi sampai nurut dari tanggal 1 jam 7, tanggal 2 tanggal 2 jam 7, tanggal 3 jam 7 dan seterusnya. Itu bisa membuat channel teman-teman bisa menjadi berkembang. Terus untuk kali ini kita akan membahas ini mundurnya para YouTuber ini udah direkomendasikan YouTube, udah dimonetisasi. Jadi banyak yang saya lihat para YouTuber ini bergebu-gebu setelah dimonetisasi malah menghilang karena banyak faktor, yang terutama tentang masalah berbicara tentang gaji. Jadi kita udah berburu capek-capek, udah mengupload video, udah ini. Alangkah disayangkan kalau teman-teman setelah direkomendasi malah mundur karena masalah sepele. Jadi itu suatu contoh yang tidak baik. Jadi khususnya untuk para pemula, saya harap jangan terlalu mengharapkan gaji besar. Kita mengharapkan suatu ridho, suatu keikhlasan. Apabila apapun jalur itu, rezeki itu udah diatur. Jadi kalau kita mengharapkan gaji miliaran, jadi kalau kita titik poin ini tidak ada puasnya. Jadi untuk ukuran gaji kita udah mendapatkan 1 juta, kita pingin 10 juta. Padahal kita udah di puncak 10 juta, kita pingin seperti Raffi Ahmad miliaran. Itu yang akan membuat para YouTuber ini merasa kecewa. Karena di situ tadi semua udah digariskan dan semua udah mendapatkan jatah masing-masing. Jadi kita gimana caranya kita selalu bersyukur. Jadi yang saya amatin emang tidak sesuainya gaji. Gimana kita bisa mendapatkan gaji? Ya kita aja masih baru direkomendasi. Jadi seperti sistem dagang. Sistem dagang ini kita perlu modal. Jadi modal ini bisa dikatakan kita mempunyai 4.000 jam tayang. Terus kita mempunyai tempat. Makanya kita perlu 1.000 subscribe. Jadi kalau 2 ini udah kita punya, 1.000
subscribe, 4.000 jam tayang. Jadi kita baru bisa melakukan sistem dagang, yang artinya kita bisa memulai, dan besar kecilnya namanya kita mulai ini pasti hanya 5% dari apa yang kita bayangkan. Jadi kita mempunyai 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang, barulah kita mendapatkan gaji. Seperti sistem dagang, mempunyai modal, mempunyai tempat, baru kita bisa berjualan. Dan berjualan sistem baru ini pasti kita perlu perkenalan, perlu pemasaran. Jadi kalau dua-duanya ini kita udah ini, pasti dengan toko baru ini kita akan mendapatkan hasil yang sedikit. Jadi untuk teman-teman, khususnya para pemula yang udah direkomendasikan YouTube, supaya tetap berkarya, tetap konsisten, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Dengan konsistenan teman-teman, nanti tetap akan berkembang, karena video teman-teman akan mulai dikenal orang. Terus yang kedua, jadi untuk teman-teman ini, para YouTuber pemula ini, bisa dikatakan YouTuber yang belum punya skill. Jadi andaikan channel ini masih acak-acakan, jadi dalam acak-acakan teman-teman ini menjadi suatu pembelajaran, bisa supaya bisa memperbaiki channel teman-teman dan memperbaiki suatu produk teman-teman. Jadi untuk sekian wawasan dari saya, semoga teman-teman para YouTuber yang udah direkomendasikan supaya kekeh, dalam arti kuat cobaan dan menerima hasil dari YouTuber kalian. Besar kecilnya itu tergantung pada kalian dan ikhlasnya kalian menerima suatu hasil tersebut. Itu saran saya, support dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.